teman-teman sekalian, apa kabar? Gak kerasa ya, bulan Juli sudah hampir berakhir. Dan di bulan Juli ini rasanya banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, sementara juga masih banyak PR yang belum terselesaikan. Nah, selain itu juga timbul pertanyaan, bagaimana ya kondisi perekonomian setelah pandemi COVID-19 ini berakhir? Kok rasanya semua serba meragukan? Bagaimana kelangsungan ekonomi Indonesia dan dunia setelah pandemi COVID-19 ini? Akankah terjadi resesi ekonomi? Karena kita semua ini kerja nggak bisa maksimal. Semua harus dari rumah aja. Rasanya nggak mungkin untuk menggerakkan roda perekonomian dengan maksimal dengan di rumah aja. Wah, sepertinya nih tikus berhasil mengacak-acak kehidupan seluruh dunia. Coba teman-teman, bayangkan nih, tikus berhasil membuat semua orang menjadi kacau, bingung, tidak jelas. Dan juga tikus bisa membuat orang kesal karena ulahnya sendiri. Coba perhatikan. Memang benar, tikus bisa mengacak-acak semua hal. Sampai kehidupan ekonomi pun berpeluang start from zero loh teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, tahun tikus itu juga pernah terjadi tahun 2008. Di mana kala itu sedang terjadi krisis ekonomi dunia. Yang awalnya krisis tersebut terjadi di Amerika. Disebabkan karena kejatuhan Lehman Brothers. Waduh, berat nih. Apa itu Lehman Brothers? Orang saya tiap hari ngurusnya adalah ngurus dapur? Atau juga tiap hari saya kerjanya main HP, suruh ngomongin Lehman Brothers? Itu dia, di tahun tikus. Waktu itu tahun 2008 adalah tikus tanah. Artinya, tahun tersebut terjadi masalah krisis ekonomi atau World Financial Crisis karena jatuh tempo utang-utang yang tidak sesuai rencana. Nah, itu dia teman-teman. Perhatikan ya, tahun tikus itu identik dengan utang-utang yang jatuh tempo tidak sesuai dengan rencana. Makanya nih buat teman-teman yang punya hutang-hutang, coba ya diatur kembali hutang-hutangnya. Jangan sampai terjadi masalah ekonomi. Terus sekarang tahun 2020 adalah tahun tikus logam. Karena masalah COVID-19, seluruh dunia terimbas dampak ekonominya loh. Jadi nggak cuma Indonesia aja. Bahkan nih, kabar terkini negara tetangga yang terdekat, yaitu negara di mana kita sering jalan-jalan ke luar negeri, tapi biayanya seperti biaya ke Bali. Ayo coba, di mana itu? Iya, negara Singapura. Singapura itu sudah terjadi krisis ekonomi loh teman-teman. Akankah Indonesia juga mengalaminya? Negara Singapura aja yang negara maju terimbas sekali ekonominya. Gimana kondisi negara Indonesia ya? Yang dibilang negara maju juga masih so-so deh. Akankah kita juga terimbas masalah ekonomi? Terkena resesi ekonomi? Coba ya, kalau aja Bank Indonesia alias BI cetak uang dan bagi-bagi uang ke seluruh masyarakat yang terdampak COVID. Kita berandai-andai ya, seandainya BI mencetak uang baru, lalu kita semua diem di rumah aja dan tiba-tiba mendapatkan uang itu. Coba teman-teman, rasanya bahagia sekali ya di rumah aja dapat duit dari BI. Nggak mungkin. Jadi teman-teman, itulah tahun tikus logam. Kita harus realistis nih. Come on, kita harus bangun. Nggak boleh tidur. Kebanyakan di rumah aja, nanti kerjanya tidur mulu lagi. Akibatnya ekonominya terjadi deh masalah. Tahu nggak teman-teman, tahun tikus logam itu kita semua harus realistis. Karena ada peluang diacak-acak. Yang di atas bisa ke bawah, yang di bawah bisa ke atas. Jadi usaha-usaha yang besar juga berpeluang turun ke bawah alias ambruk
ataupun juga usaha-usaha kecil dan menengah yang baru dirintis bisa pelan-pelan naik ke atas. Itulah tahun tikus, akan mengacak-acak yang di atas ke bawah, bawah ke atas. Itulah kenapa sebabnya ada peluang bisa berdampak terhadap kehidupan ekonomi. Tapi nih sebenarnya kalau kita jeli dan bisa mengatur strategi keuangan yang bisa berdampak terhadap kehidupan ekonomi, maka sebenarnya bertahan sampai akhir tahun stabil juga udah bagus. Kita semua nggak boleh banyak maunya, realistis. Tetap bergerak tapi realistis. Nggak boleh diawang-awang, nggak boleh kepengen yang besar-besar dulu deh. Bertahan hingga akhir tahun juga udah bagus. Itulah tahun tikus. Bertahan ya sampai akhir tahun. Karena setiap pemikiran Anda akan mempengaruhi langkah gerak ekonomi Indonesia dan seluruh dunia. Bukan berarti kita nggak boleh gerak, ataupun juga nggak boleh bisnis, ataupun juga nggak boleh kerja. Intinya hati-hati dan realistis. Dan kalau melihat dari negara Indonesia sendiri yang terlahir tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, yaitu tepat saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan presiden bersiau kerbau, sebenarnya memang sih presiden kita sudah cocok dengan negara Indonesia yang bersiau ayam. Jadi asal teman-teman tahu, negara Indonesia itu bersiau ayam kayu dan berunsur tanah. Sedangkan Presiden Jokowi bersiau kerbau emas, berunsur kayu. Sebenarnya kita itu sangat bisa sekali untuk bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi tentunya karena kita memiliki presiden bersiau kerbau, siap-siap kerja keras. Tapi juga sih, dari tanggal lahirnya Indonesia, dari tahun 2020 sampai dengan 2023, kita harus berjuang karena kita memang ada peluang berat, yaitu tahun tikus, tahun kerbau, dan tahun macan, serta tahun kelinci. 4 tahun sih. Tikus, kerbau, macan, kelinci. Jadi teman-teman harus berjuang kerja keras, tapi kita pasti bisa bangkit. Jadi nih sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki presiden bersiau kerbau sebenarnya sangat bersyukur loh. Karena presidennya dengan negaranya itu cocok. Karena presidennya dengan negara Indonesia itu cocok. Siau kerbau dan siau ayam itu klik. Dan juga siau kerbau itu siap kerja keras. Tapi nih tinggal kita sebagai orang Indonesia mau kerja keras bareng atau enggak. Struggle bersama dengan pemimpinnya, keep fighting till the end. Jadi setelah corona ini berlalu, semoga kita semua siap bahu-membahu kerja keras bersama dengan Presiden Jokowi yang bersiau kerbau. Supaya Indonesia ini bisa bangkit kembali secara ekonomi. Bahkan nih, menurut prediksi ekonomi senior Morgan Stanley, dia bilang bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang paling cepat bisa bangkit untuk mengatasi COVID-19. Jadi setelah COVID-19 berlalu, prediksi ekonom Morgan Stanley, Indonesia bisa segera bangkit. Negara kedua setelah Cina yang bisa bangkit. Bahkan di kuartal terakhir tahun 2020, tahun tikus logam, Indonesia diyakini bisa mengelola ekonominya sehingga mulai bangkit perlahan-lahan, dan awal Januari atau awal kuartal pertama tahun 2021 Indonesia diharapkan juga sudah bangkit kembali. Nah teman-teman, seperti juga kalau teman-teman lihat kalender Jenny Feng Shui, ada yang punya kalender saya juga di awal tahun pernah membuat grafik. Grafik kita itu akan naik setelah September, Oktober, November, Desember. Pas ya. Jadi ramalan ekonomi Morgan Stanley pas juga nih dengan kalender Jenny Feng Shui. Jadi nih teman-teman, ada kesimpulannya bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia after COVID-19 ini. Yang pertama, tampaknya Indonesia ini bisa segera bangkit di kuartal terakhir tahun tikus logam. Meskipun sekarang tampaknya berat, apalagi memasuki Agustus September. Tapi memang Indonesia tetap harus berjuang 3 tahun. Tahun kerbau, tahun macan, dan tahun kelinci. Yang kedua,
Selain memang karena seluruh dunia berat akibat COVID-19, dan secara khusus negara Indonesia yang bersio ayam dengan pemimpin yang bersio kerbau, memang harus kerja keras. 3 tahun kita kerja keras bersama dengan presiden yang siap kerja keras bersio kerbau, yaitu Presiden Jokowi. Yang ketiga nih, kalau teman-teman lihat di kalender jadi Feng Shui, tentunya memang Agustus, September kita berat. Tetapi nanti mulai Oktober, November, Desember kita bisa bagus. Jadi kita harus semangat untuk bangkit kembali dari kondisi ekonomi yang ada sekarang. Dan ingat, nggak boleh banyak maunya. Bertahan untuk tetap stabil dan penuh strategi serta rencana keuangan yang matang. Atur kembali utang-utang Anda. Jangan sampai utang-utang Anda seperti Lehman Brothers nih. Semangat ya teman-teman ya, untuk bangkit dari kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19. Nah teman-teman, demikianlah pandangan Feng Shui terhadap kondisi ekonomi setelah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.